Assalamualaikum Meme. Waalaikumsalam Lisna. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Meme, beberapa waktu yang lalu kan saya sempat masuk di kelasnya Umi Amel, di mana ngerti Umi Amel mengajar. Kalau saya nggak salah ingat materinya persamaan keluarga. Persamaan keluarga. Oke, gimana nih? Apa namanya menurut Umi Amel? Gimana perasaannya? Apa kemudian yang bisa diambil pelajaran dari kegiatan yang kita lakukan kemarin? Pertama dari perasaannya. Kalau dari perasaannya, dari belajar kemarin dan puas lah bisa dikatakan. Karena kemarin kan saya pembelajarannya menggunakan ini teknik 3 pengelompokan itu kan. Jadi saya kesiapan belajar kelompok berjenjang dari yang memang siap belajar, yang menengah dan yang masih low. Terus yang bisa diambil ya dari pembelajaran kemarin, ternyata pengelompokan itu bisa memudahkan kita sebagai guru dalam mengajar. Kan biasanya kalau kita ngajar dalam satu kelas yang besar, kita mungkin capek kan ngajarnya, yang nggak paham nanti dia sibuk sendiri, yang mau belajar dia nyimak, yang lainnya gimana gitu kan. Jadi kalau ada pengelompokan ini, kan kemarin kelompok pertama tuh yang memang udah siap belajar, kelompok kedua yang menengah, kelompok ketiga yang emang bisa dikatakan masih rendah lah kesiapan belajarnya. Jadi yang kelompok pertama kan kemarin dia dikasih, udah sebelumnya kan udah dikasih materi. Kelompok pertama dikasih soal kayak KPD gitu kan, kelompok kedua juga, kelompok ketiga juga. Tapi bedanya di situ kan, yang untuk kelompok pertama dia belajar secara mandiri. Jadi jika soal dia belajar secara mandiri, dia berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok yang kedua, yang menengah, dia sebelum misal dia ada kendala atau hambatan, jadi dia tidak langsung bertanya kepada guru. Dia bertanya ke temannya dulu tuh yang di kelompok pertama. Karena kan kalau saya merasa mungkin anak itu bisa lebih paham dengan pendapat dari temannya sendiri, penjelasan dari temannya sendiri kan biasanya. Terus yang kelompok ketiga ini yang kita agak lebih ekstra, karena kalau di dalam pembelajaran yang satu kelas besar, mereka kan kalau kita ngajar kita nggak tahu memang dia nggak paham misalnya kan, dia nggak paham, terus ya udah asik sendiri entah apa yang dikerjakannya. Jadi kalau di kelompok ini kita kelompokkan, kita bisa lebih fokus ngajarin mereka. Jadi perhatian kita tuh lebih ke mereka. Itu sih begitunya. Kalau bisa saya konfirmasi ulang, berarti secara umum Umi Amel sudah merasa cukup baik ya dalam penerapan metode kelompok berjenjang yang kemarin dilakukan. Nah, ini terkait masalah kendala ya, kendala dan tantangan. Kalau apa sih yang Umi Amel rasakan kendala yang kayaknya ini menjadi hambatan atau tantangan dalam kegiatan tersebut? Kalau kendala saya itu di mengkondisikan anak-anak itu masih di situ. Mengkondisikan anak-anak, karena mungkin namanya belajar berkelompok kan, walaupun mereka belajar masih bisa banyak ngobrol atau dia belajar tapi ngomong itu masih suka lengah lah dengan tugas dia, tegur dulu baru ngajar lagi gitu. Jadi memang kendalanya adalah metode ini sudah cukup baik, tapi bagaimana kita mengkondisikan siswa agar tetap fokus di materi itu yang menjadi kendala. Nah, rencananya strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka Umi Amel mengatasi kendala ini ke depannya? Rencana ke depannya, yang pertama itu misalkan kayak anak-anak yang masih suka ngobrol dan lain-lain, mau buat sebelum pembelajaran buat kontrol belajar dulu sama anak-anak. Misal kita untuk kontrol belajar, jadi saat berkelompok mengerjakan dalam kelompok tidak ada yang diskusi di dalam diskusi kan, ya kan? Forum di dalam forum misalnya. Terus menghargai temennya yang lagi bertanya gitu. Terus kalau yang keduanya mungkin kalau belajar di kelas tuh masih membosankan ya sama anak-anak. Apalagi anak-anak kita di sekolah ini kan aktif-aktif. Kinestetik ya kalau bahasanya kan. Jadi mungkin
permainannya sesekali mau belajar, mungkin pertemuan berikutnya belajar di luar kelas. Mungkin kalau biasanya kalau di kelas kan yang dihadapi cuma papan tulis, tembok di jendela dan lain-lain. Ya, kalau di luar itu kan mungkin mereka lebih fresh lah kan. Ada mau mengadakan kayak permainan yang masih bisa kita masukin dalam pembelajaran kita tentang persahabatan, permainan apa yang cocok gitu. Gitu. Jadi diselipkan games juga ya. Jadi tidak hanya mengerjakan soal-soal, tapi diselipkan games yang lebih menarik gitu ya. Bermain sambil belajar. Ya, sesuai dengan konteks ya. Bermain sambil belajar. Baik. Nah, menurut Umi Amel kira-kira kalau di sini kan saya catat setidaknya 3 hal yang bisa dijadikan opsi untuk Umi Amel supaya nanti pembelajarannya lebih menarik. Yang pertama kemudian, nanti sebelum mengajar kata Umi Amel akan diterapkan kontrak belajar supaya nggak fokus anak-anak. Kemudian yang kedua, Umi Amel akan mencoba kegiatan outdoor kelas ya. Yang ketiga, menyelipkan mungkin permainan, tapi kemarin sempat menyelipkan ice breaking. Biar mereka lebih antusias lagi sih sebenarnya, biar kan habis diskusi kemarin kan, diskusi kasih ice breaking, nggak langsung melakukan hasil diskusinya, masih penjelasannya kan ice breaking dulu. Mungkin dari situ sih itulah mau ngasih permainan, karena dari situ udah lihat anak-anak tuh kalau diajak main tuh antusias lagi gitu. Nah, yang awalnya bosan jadi semangat lagi. Jadi secara tidak langsung sudah mengasah ya, kayak nyanyi kalau kayak gini nih. Oke, ya kalau misalnya kita bikin skala 1 sampai 10 kira-kira dengan strategi yang beragam macam tadi, kira-kira akan meningkat tidak akan berapa nanti? Yang sudah dilakukan atau rencana? Kalau di kota saya kiraan 9 ada. 9. Karena kita tidak tahu nanti yang mau kita rencanakan apa ada hambatan yang lainnya kan. Apa kendala untuk 10? 10 kendalanya tentunya karena keluar jadi anak lebih gagal fokus lagi kan. Fokus ke yang lainnya. Oh gitu, masih di judulnya juga masih. Oke, jadi untuk tindak lanjutnya nanti Umi Amel akan mencoba mengajak anak-anak menerapkan strategi yang berbeda. Di awal kelas nanti akan menerapkan kontrak belajar supaya nggak fokus, siswa kemudian mencoba untuk bermain di luar kelas, belajar di luar kelas. Kalau misalnya pemanfaatan media gimana? Pemanfaatan media dalam belajar kalau saya lebih ke KPD itu lah. Oh, media di belakang KPD ya. Kadang beberapa tuh ada kayak tampilkan video atau apa. Kalau ini pas pembelajaran kesehatan observasi itu kan Umi Amel juga menggunakan KPD. Artinya kalau ini diulang lagi penggunaannya, berarti Umi Amel merasa efektif ya menggunakan KPD untuk kegiatan pembelajaran dari kemudian untuk. Karena kalau KPD itu kalau menurut saya nih, kita buat itu bisa sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan sama anak-anak. Karena kalau soal di buku itu kan kadang mungkin dengan bahasa yang lebih sulit atau soal yang lebih setingkat di atasnya. Jadi kita ulang dulu dengan soal yang kita baru masuk ke yang buku. Kalau biasanya kayak gitu. Wah, menarik ya Umi Amel. Saya juga penasaran nanti kira-kira akan seperti apa kelasnya Umi Amel setelah Umi Amel memperbaiki tantangan tadi ya. Umi Amel itu saja ya. Tadi sudah saya termaktub semua rencana tidak lanjutnya ya, Bu. Artinya nanti Umi Amel akan mencoba melakukan beberapa perbaikan untuk menunjang pembelajaran supaya lebih baik ke depan. Kasih ya Umi Amel. Nanti saya diundang lagi ke kelasnya supaya bisa menyaksikan perbaikannya Umi Amel terapkan di kelas. Oke, itu juga perbaikannya kalau ada. Ya. Terima kasih.